Assalamualaikum sahabat Tekno, dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Karata Tekno. Hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara menampilkan data dari beberapa tabel. Pertama, tanpa join. Yang kedua, kita bisa gunakan join biasa, join saja. Yang ketiga, kita bisa gunakan full join. Berikutnya ada juga right join, ada juga yang left join. Nah, left join, kita masuk dulu ke SQL Server. Ini saya sudah buka SQL Servernya. Di sini ada database sekolah. Saya sudah buat database sekolah sebelumnya, kelanjutan video-video yang sebelumnya. Di sekolah ini ada beberapa tabel, ada guru, jadwal, kelas, mata pelajaran, pembagian kelas, ruang, dan siswa. Misalnya di pembagian kelas, ini pembagian kelas ini terdiri dari dua foreign key ya, foreign key dari tabelnya kelas dan tabelnya siswa. Untuk melihat nama kelas dan nama siswanya, kita harus mengambil data dari tabel asalnya, yaitu tabel kelas dan tabel guru. Berarti kita harus menghubungkan lebih dari satu tabel. Caranya, buka dulu query-nya, new query. Kita aktifkan dulu database-nya di sekolah. Sudah berhasil. Berikutnya kita akan lihat dulu ketiga tabel ini. Select tentang from siswa, karena tiga tabel yang terlibat di sini. Tentang from kelas, satunya lagi select tentang from pembagian kelas. Nah, kita lihat di sini ada tiga tabel. Ini ada di yang terakhir ini adalah pembagian kelas, ID bagi kelas, maksudnya ID kelas dan NIS. Berikutnya ada tabel kelas itu ada ID kelas, nama kelas. Yang berikutnya ada NIS, nama dan alamat. Nah, kalau kita mau buat pengumuman ke anak-anak, nggak mungkin kita pakai kode kelas. Biasanya pasti lebih mudah dengan nama kelas. Sedangkan pada saat kita panggil di sini di pembagian kelas K01 S01, pasti mungkin anak-anaknya nggak tahu ini kelasnya kelas berapa. Kayak kita mau menampilkan ID kelas beserta nama siswanya. Caranya kita pakai yang hubungkan antara foreign key dan primary key-nya. Ini kita harus pisahkan antara primary key dan foreign key-nya. ID bagi ini adalah tabel asalnya, maka kita tetap gunakan ID underscore bagi. Berikutnya ID kelas itu adalah di sini dia sebagai foreign key. Jadi kita harus sebutkan, kalau misalnya ada foreign key dan primary key, kita harus sebutkan yang mau kita ambil dia sebagai foreign key atau sebagai primary key. Kalau dia sebagai foreign key, kita sebutkan asal tabelnya. Nah, ID kelas ini berarti dia asalnya, ID kelas ini kita ambil dari pembagian kelas, maka kita buat pembagian kelas, ID kelas. Berikutnya kita mau menampilkan nama kelasnya. Menampilkan nama kelas ini asalnya dari kelas. Jadi kita sebutkan dulu tabelnya, tabel kelas. Di kelas ini titik pemisahnya antara tabel dengan field. Di dalam kelas ada nama kelas. Nah, ID kelas punya ini, pembagian kelas, ID kelas. ID kelas yang diambil yang ini adalah punya tabel ini, untuk kita cocokkan dengan tabel asalnya atau tabel masternya. Berikutnya kita tambahkan yang nama NIS, nama kelas, nama siswa. Kita buatkan NIS dulu. Di sini dari pembagian kelas .NIS. Berikutnya koma, saya enter saja ke bawah, ada
siswa. Dari tabel siswa NIS ini yang kita ambil juga. Ini akan kita jadikan kolomnya nanti. Kolom pertama bagi, kolom kedua ID kelas yang dari tabel pembagian kelas, terus nama kelas dari tabel kelas, berikutnya nama NIS-nya dari tabel pembagian kelas, berikutnya ini siswa, nama siswanya kita ambil nama siswanya from. Nah, dari pembagian kelas, berikutnya kelas, terus siswa. Ini kan ketiga-tiganya kita ambil datanya dari pembagian kelas, dan siswa. Nah, karena ini belum menggunakan join, tanpa join, jadi kita harus cocokkan sendiri secara manual menggunakan where pembagian kelas, ID kelas sama dengan kelas, ID kelas. Ini saya turunkan ke bawah. Nah, berikutnya ini maksudnya ini untuk field yang tadi, yang dari sini, dari select sampai kemari, ini untuk dijadikan kolom masing-masingnya. Berarti ada ID bagi, ID kelas, nama kelas, ini sama nama siswa dari tabel pembagian kelas. Karena ini ada pembagian kelas, ini dari tabel kelas untuk nama kelas, siswa untuk nama siswa, ya. Nah, where ini yang mana? Kalau bahasanya kita, ID kelas di tabel kelasnya sama dengan ID kelas yang ada di tabel pembagian kelas untuk pencocokkan. Ini baru satu tabel. Untuk tabel keduanya kita tambahkan N. Dan ya, untuk tabel keduanya kita tambahkan N. Pembagian kelas NIS sama dengan siswa NIS. Nah, kenapa kita gunakan NIS ataupun ID kelas? Karena dia sebagai foreign primary key dan foreign key. Jadi kalau NIS yang ini sebagai foreign key, sedangkan NIS ini sebagai primary key. Primary key itu berarti dia kunci utama di tabel asalnya atau tabel masternya, sedangkan foreign key ini kunci tamu di tabel yang lain. Oke, ini sudah selesai. Kita coba sedikit. Nah, jadi kalau kita perlihatkan dua ini, nah ini perbedaannya. Kalau tadi yang pertama tabelnya ada ID bagi, ID kelas sama NIS. Sedangkan yang sudah kita hubungkan tiga tabel, ada tabel pembagian. Tabel pembagian ini punyanya tabel kelas, ini punyanya tabel siswa. Ini untuk menampilkan nama kelas dan nama siswa. Ini scriptnya menggunakan tanpa join, jadi seperti ini biasa. Nah, ada cara lain lagi. Ini saya kasih keterangan menampilkan data dari tiga tabel tanpa join. Berikutnya kita akan pakai join yang masih umum. Saya akan buat komen dulu. Menampilkan data dari tiga tabel menggunakan join. Sama seperti tadi, select bin
Yang mau kita tampilkan sama persis seperti ini, tetapi query yang kita gunakan yang berbeda, yaitu menggunakan join. Sama persis urutannya seperti ini, berarti ada ID bagi. Kenapa ID bagi ini tidak kita sebutkan pembagian kelasnya? Karena dia merupakan field di tabel aslinya. Sedangkan ID kelas ini ada dua, bisa jadi yang primary key, bisa jadi foreign key. Maka kita sebutkan yang pembagian kelas. Ini ID kelas. Berikutnya kita ambil nama kelas itu dari tabel kelas. Nama kelas. Berikutnya miss dari tabel kelas. Ada lagi nama siswa, ambilnya dari tabel siswa, makanya kita ambil siswa, nama siswa. Nah, ini query dari sini sampai kemari ini untuk membuat field ini, ID bagi, ID kelas, nama kelas, miss, dan nama. Ini query untuk mengurutkan, jadi diketiknya pun sesuai urutan tabel yang akan kita bentuk nantinya. Berikutnya kita sebutkan asalnya tabel field ini asalnya dari mana? Dari tabel from pembagian kelas. Karena ini kita mau menggunakan join, berarti kita hanya sebut dari pembagian from pembagian kelas, join. Nah, kita hubungkan atau kita ikutkan pembagian kelas ini dengan kelas, yang mana pembagian kelas ID kelas sama dengan kelas siswa, join siswa, on pembagian kelas miss sama dengan siswa, miss yang di tabel siswa sama dengan miss yang ada di tabel pembagian kelas, miss. Ya, kalau sudah kita coba jalankan. Nah, hasilnya sama, bedanya tidak menggunakan join tapi menggunakan relasi biasa. Ini kita sebutkan pembagian kelas, dan siswa. Sedangkan kalau join, kita hanya sebutkan dari pembagian kelas yang dihubungkan dengan kelas, yang mana dicocokkan antara pembagian kelas dengan ID kelas yang ada di tabel pembagian kelas dan ID kelas yang ada di tabel kelas. Begitu juga dijoinkan lagi dengan atau diikutkan lagi di tabel ini siswa. Siswa yang mana miss di tabel pembagian kelas sama dengan miss yang ada di tabel siswa. Kira-kira sudah bisa dipahami? Nah, ini perbedaan antara menggunakan join tanpa join, hanya di urutan setelah from ini saja. Kalau di sini kita sebutkan pembagian kelas, kalau yang di sini kita sebutkan pembagian kelas siswa, where, dan nanti ada n sebagai penghubung atau pemisah antara tabel pertama dengan tabel kedua. Oke, kita sudah coba yang tanpa join, sudah. Oke, berikutnya join juga sudah. Oke, berikutnya yang full join. Full join ini sama persis seperti ini. Nah, saya kopikan saja. Menggunakan full join. Bedanya cuma nambah full saja. Full join. Terus berikutnya ditambahkan full join. Nah, saya coba jalankan. Nah, bedanya full join dengan
join biasa, ini join dengan full join. Kalau full join ini dia akan menyebutkan semua, menampilkan semua data dari semua tabel ini. Jadi gini, kalau tadi kita sebutkan yang sudah digunakan di tabel pembagian kelas, sedangkan yang di full join mau dipakai di tabel pembagian kelas, mau tidak dipakai di tabel pembagian kelas, ini tetap ditampilkan seperti ini. Ini 0, 0, maksudnya di tabel pembagian kelas ini belum ada datanya untuk kelas 2B, 3B, dan 3A dan 3B. Sedangkan yang kelas 1 dan ke 1A, 1B, dan 2A ini sudah ada datanya. Nah, kalau pakai full join, yang namanya relasi antara kelas dan pembagian kelas, jadi ditampilkan semuanya. Kalau kelasnya ada, kebetulan ini kelasnya ada 6, maka semua 6 kelasnya ditampilkan. Sedangkan yang tadi di atas ditampilkan hanya yang ada datanya di tabel pembagian kelas saja. Ini kalau saya jalankan dua-duanya, jadinya seperti ini. Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau ini kan cuma ada 5 data saja. Kenapa 5 data? Karena yang baru diinputkan itu untuk pembagian kelas baru kelas 1A, 1B, dan 2A. Sedangkan 3A dan 3B datanya belum dimasukkan. Tetapi di full join dia menampilkan semua data kelas. Baik itu dipakai di sini atau masih kosong ataupun belum ada isinya, dia ditampilkan karena full join itu semua datanya ditampilkan. Bisa dipahami kira-kira? Nah, itu perbedaan antara join biasa dengan full join. Intinya full join ini semua data dari tabel masternya akan ditampilkan. Sedangkan yang join menampilkan data sesuai yang sudah diinputkan di tabel pembagian kelas. Oke, berikutnya kita akan coba ke right join. Berarti full join sudah oke. Kita akan coba ke right join. Nah, saya duplikat dari sini menggunakan right join. Right join. Oke, ini right join. Kita jalankan. Nah, right join ini bedanya sama full join. Right join ini sama seperti join yang biasa tadi yang kita buat. Nah, kalau saya jalankan ketiganya ini, saya jalankan ketiganya. Nah, ini yang pertama menggunakan join, ini yang menggunakan saya coba jalankan dari ini menggunakan join. Saya coba jalankan 3, ini menggunakan join, ini menggunakan full join, dan ini menggunakan right join. Oke. Yang di atas ini adalah yang menggunakan join, ini yang menggunakan full join, ini yang menggunakan right join. Jadi dapat disimpulkan antara join dan right join itu sama-sama memunculkan data yang sudah digunakan di tabel ini, khususnya yang ini yang kelas ya, karena siswa juga
siswa digunakan, sudah digunakan semuanya karena data siswa di sini cuma 5, jadi makanya tidak ditampilkan yang kelebihannya karena semua datanya sudah ada. Sedangkan yang nama kelas ini sampai kelas 3, jadi ini hanya dimunculkan yang sudah digunakan saja. Sedangkan di full join dia menampilkan semua data sesuai dengan kelas yang ada. Oke, berarti kita sudah mencoba query yang right. Sekarang yang terakhir kita coba gunakan left join. Oke, kita turunkan dulu seperti ini. Nah, saya akan menggunakan script yang sama ini untuk left join. Ini saya ganti left join. Yang diganti hanya di sininya saja, left join, left join. Nah, kalau dijalankan sedikit. Nah, coba kita jalankan ke 4 tipe join ini ya. Ini menggunakan join biasa, ini full join, ini right join, dan terakhir left join. Ini join biasa, ini full join, ini right join, ini left join. Nah, mungkin yang berbeda di sini adalah yang full join. Berikutnya saya akan coba yang jadwal. Di jadwal ini ada beberapa tabel yang dihubungkan. Oke, saya akan menggunakan left join untuk menampilkan data jadwal. Menampilkan data jadwal. Select everything from jadwal. Untuk banyak script di atas, jadi kita blok untuk menjalankan. Nah, ini hari Senin, waktu kelas, ID guru, kode mapel, ID ruang. Kita akan menampilkan nanti ada ID kelas, nama kelas, ID guru, nama guru, kode mata pelajaran, nama mata pelajaran, ID ruang dengan nama ruang. Berarti yang kita hubungkan atau yang kita joinkan itu ada 5 tabel: ruang, mapel, guru, dan kelas. Ini 4, satunya lagi tabel utama ini yaitu jadwal. Oke, select ID jadwal, karena dari tabel jadwal maka diketik jadwal, terus hari, waktu. Nah, baru yang untuk ID kelas kita harus sebutkan jadwal, ID kelas. Berikutnya nama kelasnya kita ngambil dari tabel kelas, ID kelas. Nama kelas. Berikutnya guru, jadwal, guru, ID guru, terus nama gurunya kita ambil dari tabel guru. Nama guru, saya enter. Berikutnya mata pelajaran, dari tabel jadwal dulu, kodenya ID jadwal. Hari ini belum dikasih koma, makanya dia nggak muncul. Jadwal berikutnya mapel, kode mapel untuk mengambil nama mapelnya. Setelah mapel ada ruang, jadwal, ID ruang, terus ruang, nama ruang, from jadwal, join. Yang pertama kelas, kita gunakan left join ya, kita gunakan left join. On jadwal,
ID kelas sama dengan ID kelas di tabel kelas. Terus kita joinkan lagi dengan guru, yang mana ID guru di tabel jadwal sama dengan di tabel guru untuk ID gurunya. Berikutnya kita joinkan lagi dengan mapel on. Mapel on jadwal ID mapel, sini kode mapel sama dengan mapel kode mapel. Join lagi untuk yang terakhir ruang on jadwal ID ruang sama dengan ruang ID ruang. Ini sudah selesai. Di sini seharusnya pakai left join, sini pakai left join, terus ini juga pakai left join. Sudah, kita coba jalankan kedua ini. Ini perbedaannya, yang tadi yang di atas ini hanya jadwal saja, jadi jadwal, hari, waktu, dan seterusnya. Sedangkan yang di bawah ini ada ID kelas, nama kelas, ID guru, nama guru, kode mapel, nama mapel, ID ruang, nama ruang. Atau misalnya hanya mau menampilkan nama kelasnya saja, nama guru, nama mapel, dan ruang tanpa menampilkan ID-nya. Berarti yang dirubah di sini, ini saya pastikan. Nah, jadwal ID kelasnya dihapus. Berikutnya yang ID gurunya juga dihapus. Yang kode mapelnya juga dihapus dari tab yang jadwal ya. Berikutnya jadwal ID ruang, ini juga dihapus. Kita coba lihat. Kalau saya jalankan dua-duanya, jadinya seperti ini. Ini perbedaannya. Kalau yang pertama di atas kita sebutkan ID kelasnya, kalau ini hanya nama kelas, nama guru, nama mapel, nama ruang. Jadi kita menggabungkan 5 tabel ya. Tabel ruang 1, tabel mapel 2, tabel guru 3, tabel kelas 4, tabel jadwal 5. Jadi 5 tabel yang kita tampilkan secara bersamaan. Ini yang menggunakan left join. Nah, kita coba kalau ini kita jadikan right join ya. Jadinya seperti apa? Ini saya duplikatkan. Ini saya ganti jadi right join. Ini right join. Ini ganti jadi right join. Dan ini juga saya ganti jadi right join. Saya lihat hasilnya. Jadi ada yang salah. Right join. Nah, ini yang right join. Jadi sebenarnya right join dengan full join itu hampir sama. Yang 0 pun akan ditampilkan. Sedangkan left join, ini yang left join, ini yang right join. Jadi perbedaan antara left join dengan right join itu
Ini seperti ini left join, yang ditampilkan hanya kelas yang sudah diinputkan saja. Sedangkan right join dia akan memunculkan semua data baik yang sudah diisi atau belum. Nah, ini nama ruangnya lebih banyak, hanya akan memunculkan semuanya. Oke, kita sudah coba semuanya. Ini left join juga sudah. Oke, nah kalau saya mau menyimpulkan, ini kalau left join, join dan tanpa join itu sama. Jadi dia hanya menampilkan data yang sudah digunakan oleh tabel yang lain. Sedangkan right join dan full join ini hanya menampilkan semua data baik sudah digunakan atau belum digunakan oleh tabel yang lain. Nah, kapan kita gunakan ini? Sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita mau melihat semuanya berarti menggunakan full join ataupun right join. Sedangkan kita hanya melihat yang sudah digunakan saja, berarti kita gunakan left join, join atau tanpa join. Saya analogikan dengan barang. Nah, di salah satu toko itu ada 5 barang. Sedangkan yang sudah dijual itu 3 barang. Kalau misalnya kita pakai full join dan right join, ini akan memunculkan transaksi yang 3 tadi beserta 2 barang yang belum dibeli. Sedangkan kita gunakan left join, join dan tanpa join, itu hanya memunculkan 3 data saja yang sudah laku dijual. Mungkin itu analogi yang paling gampang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat Tekno. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.